Saya masih melanjutkan petualangan di ranah Minang. Di Solo Selatan, terdapat bangunan kecil di tengah sawah berusia puluhan tahun. Di dalamnya terdapat alat penumbuk untuk mengubah beras menjadi tepung. Penggeraknya dengan menggunakan tenaga kincir air. Kedatangan saya ke sini untuk membuat kue pinyaram yang berbahan dasar tepung. Bersama ibu-ibu, saya sekaligus mencoba dan melihat alat ini bekerja. Oh, jadi ini pusat kendalinya. Semuanya kincir air itu berpusatnya di luar. Jelas pakai tenaga air alami yang ada di sini. Nah, ini yang di dalam, ini namanya apa, Uni? Ini? Ya, halo, yang belakang sumbu. Nah, jadi yang berputar itu namanya sumbu, yang numbuk itu namanya alu. Tapi intinya adalah mereka sengaja masang posisi kayunya sedemikian rupa posisinya supaya ketika itu bersentuhan, tumbukannya terus jatuh. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk membuat beras menjadi tepung. Tentunya dengan kecepatan kincir yang paling tinggi. Ketika sudah dirasa halus, beras yang sudah menjadi tepung akan kembali disaring. Jadi ini kalau misalnya kita mau nuang beras, pastiin alunya jangan waktu lagi dalam kondisi numbuk. Kalau enggak tangan kita bisa kena. Jadi dikunci, begitu sudah selesai, baru kuncinya dilepas, baru nanti mulai numbuk. Kecepatannya juga bisa diatur pakai ini. Beras yang ditumbuk menghasilkan 2 jenis tepung yang berbeda, yang putih dan kekuningan. Perbedaan beras ini ada pada perendaman. Untuk membuat pinyaram, tepung yang dibutuhkan berasal dari beras putih. Sementara tepung beras berwarna kekuningan biasa untuk membuat limpiang. Ada tepung beras ketan, ada tepung beras biasa. Warnanya beda, kalau yang beras ketan itu dia lebih kuning. Kalau yang beras biasa, warnanya putih bersih. Sebagian masyarakat mengolah beras menjadi tepung untuk dijual kembali. Sebagian untuk diolah menjadi bahan baku makanan. Nah, ini proses buat pinyaram. Jadi sebenarnya simple banget. Nggak pakai bumbu macam-macam ya, Nek ya? Enggak. Cuma pakai tepung beras, dicampur gula, dicampur air, terus diaduk, langsung saja digoreng. Tapi menurut saya yang unik ini adalah ini nih, segitiga di atasnya. Jadi itu buatnya Ini kayak gonjongnya nih. gonjongnya. Pokoknya kalau nggak ada segitiga berarti bukan pinyaram ya, Nek ya? Nah, Tuh, jadi segitiganya harus bagus. Tapi kayaknya buatnya sih agak ribet. Selain komposisi bumbu yang mudah, memasaknya pun hanya sebentar. Tadi saya udah liatin neneknya gimana cara buatnya sekarang. kan sudah lihat. Saya mau praktekin apa yang Siap. tadi saya lihat Hah? dari neneknya. Untuk membentuk kerucut terlihat mudah, namun saya merasa kesulitan dalam membentuknya. Nah, ini tadi kita udah buat ya, Nek. Ada yang kecil, ada yang Ya, gede, ya. dan ini ada yang coklat. Namanya apa, Nek, kalau ini? Penyaram juga. Pinyaram juga, tapi Ya. beda. Penyaram merah. Pinyaram merah. Ya. Rasanya Oh, kalau- persis kue cucur. Kalau orang Jawa ya cucur namanya Iya. tuh. Rasanya persis kayak kue cucur. Ya, Nah, cucur. betul. Ya. Oh, ini jadi kue cucur disebut sini pinyaram coklat. Iya. Nah, karena saya Cucur. belum cobain yang Kalau- ini. Kalau orang Jawa tuh bilangnya cucur. Nah, jadi ini Kalau orang Minang tuh itu penyaram. pinyaram ya sudah. Penyaram putih. Pinyaram putih. Ya. Udah langsung kita coba aja ya, Nek. Iya. Ayo, udah hujan soalnya. Pinyaram tidak hanya dinikmati saat pesta pernikahan saja, tapi juga enak disantap ketika bersantai. Ini pinyaram buatan kebanyakan Nenek Hasni, soalnya yang punya saya cuma satu nih yang tengah-tengah. Yang bantut juga nggak jadi. Tapi karena hujan jadi tidak apa ya, Nek ya. Kita makannya sambil berteduh. Hujan-hujan dingin, makan pinyaram hangat. Sedap sudah nikmat. Tapi aku suka yang ini. Enak. Nenek Hasni jago. Si Junjung di Sumatera Barat juga terkena dampak banjir. Tanah yang dulu penuh sukacita, kini berselimut duka. Namun masyarakat yang ramah dan hangat
membuat petualangan saya saat dulu berkunjung ke sana begitu berwarna. Nah ini kebetulan saya datang ke sini pas banget abis selesai musim panen. Jadi salah satu perayaannya setelah panen biasanya mereka ada satu permainan namanya permainan kabau-kabau. Jadi manusia jadi kerbau. Seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Musim panen memang selalu dinanti masyarakat. Selain hasil yang melimpah, panen juga menjadi ajang pesta permainan tradisional. Salah satunya kabau-kabau atau kerbau-kerbau. Sebelum dimulai, kami harus meratakan tanah, membuat lapangan kecil sebagai tempat untuk bermain kabau-kabau. Kita pasti menang! Yang penting rame dulu aja. Ini masing-masing tim punya strateginya masing-masing. Kalau strategi tim saya ya itu aja, doa ikhlas dan tawakal. Selebihnya diserahkan kepada Tuhan. Nah ini jadi sistemnya itu estafet, kita bakal lomba cepet-cepetan. Cie, duo, tigo. Yap, suasana semakin ramai. Permainan pun dimulai. Tanah yang gembur dan basah menjadi lokasi yang paling ideal untuk bermain kabau-kabau. Batang padi yang berserakan menjadi tantangan tersendiri saat mencoba menarik teman yang jongkok di atas bambu. Bambu yang digunakan pun tidak boleh sembarangan, harus bambu awur. Ruas-ruas di bambu ini saling berdekatan sehingga kuat dan tidak mudah patah. Suasana ceria memenuhi petak sawah. Masing-masing tim memiliki pendukungnya sendiri-sendiri. Nah, ini sistemnya kayak karapan sapi, tapi diganti sama manusia. Aduh. Berat banget. Ada 3 batang bambu yang dirangkai, masing-masing sepanjang 1,5 meter. Bisa dimainkan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Tangan saya harus menggenggam kuat batang bambu agar tidak terpeleset. Jika terjatuh, butuh waktu lebih lama untuk sampai ke garis finish. Semakin lama, permainan semakin seru. Batang padi yang sudah rata dengan tanah membuat lumpur semakin licin. Jadi mudah bagi kami untuk menarik kabau. Oke, siap. Ini udah final. Sisanya tinggal 2, jadi kompetisinya akan lebih ketat lagi. Dan kita udah punya strategi baru. Jadi supaya ini saya nggak jatuh-jatuh selama di atas, kakinya itu ngangkang sebesar-besarnya, pakem di sebelah sini. Terus badannya tuh agak bungkuk ke depan. Jadi nanti saya nggak gitu berat buat ditarik. Itu strategi saya buat final. Semoga menang ya. Come on, ikuti jejak saya. Jejak petualang. Dengan adanya kabau-kabau, pekerjaan petani menjadi lebih mudah. Petani tidak perlu lagi susah payah membajak sawah dalam waktu yang lama. Saya pikir saya yang menang. Ternyata bedanya tipis. Tapi ini emang permainan yang seru banget. Jadi salah satu permainan rakyat yang rutin selalu mereka mainin setiap musim tanam mau ada lagi. Jadi ini kita sambil ngebantuin petani ngegemburin sawah lagi. Penggantinya kebo. Jadi seru banget ya. Masyarakat semuanya ikut berpartisipasi. Ikuti jejak saya. Jejak petualang.